Halo, selamat siang teman-teman dan Pak Iwan yang saya hormati. Saya Robertus Episkopio Arthur Mandeno, saya dari 11 IPS 2 nomor absen 26. Kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh konkret dari kebijakan fiskal dan moneter pada Indonesia kita ini. Yang pertama untuk kebijakan fiskal itu sendiri, yaitu mensubsidi bahan bakar dengan penurunan harga BBM akan diharapkan membantu usaha mikro dan masyarakat lain sehingga roda ekonomi terus berputar. Lalu yang kedua adalah insentif pajak selama pandemi COVID-19. Untuk mengatasi kelesuan ekonomi selama pandemi COVID-19 ini, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal berupa penghapusan pajak tertentu bagi koperasi. Lalu yang ketiga adalah peningkatan anggaran penanganan COVID-19. Lalu untuk contoh konkret dari kebijakan moneter itu sendiri, yang pertama adalah pengendalian inflasi. Ya, seperti kita ketahui saat inflasi tinggi, artinya uang yang beredar terlalu banyak. Sehingga Bank Sentral akan mengambil kebijakan moneter dengan menarik uang yang beredar lewat kebijakan kenaikan suku dari bunga itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, di sini aku akan jelasin nih kelebihan serta kekurangan kebijakan moneter dan fiskal. Nah, yang pertama ada kelebihan kebijakan moneter. Nah, yang pertama itu dapat mengatur uang yang beredar. Yang kedua, dapat mengatur suku bunga dan kredit bank. Yang ketiga, bersifat mudah diubah dengan cepat karena tidak melewati birokrasi yang rumit. Nah, kekurangan dari kebijakan moneter adalah tidak selalu dapat mempengaruhi tabungan dan investasi di masyarakat. Nah, yang kedua itu menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap uang. Nah, di sini aku akan jelasin lagi kelebihan kebijakan fiskal. Yang pertama itu lebih mudah mengontrol pendapatan serta pengeluaran masyarakat di negara. Yang kedua, lebih efektif daripada kebijakan moneter. Nah, kekurangan kebijakan fiskal ada yang pertama, bersifat kurang fleksibel atau kaku karena melewati birokrasi yang rumit, yaitu APBN. Yang kedua, menimbulkan pandangan negatif masyarakat terhadap pemerintah mengenai kenaikan pajak. Nah, perbedaan kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal. Secara umum, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran pemerintah. Sedangkan kebijakan moneter berhubungan dengan peredaran mata uang di suatu negara tersebut. Nah, persamaannya itu ada kedua kebijakan tersebut yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kondisi ekonomi yang lebih baik dalam permasalahan ekonomi dan menstabilkan ekonomi, terkhusus pada masalah-masalah inflasi di negara-negara. Halo, nama saya Gerardo Vito Febrilian, absen 19 dari 11 IPS 2. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan dalam upaya mengendalikan perekonomian dalam sebuah negara. Tentunya kebijakan moneter dilakukan untuk mencapai kestabilan perekonomian, yaitu dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Perekonomian yang baik di sebuah negara itu sendiri dapat dilihat jika kestabilan harga melalui tingkat inflasinya terkontrol. Jika kestabilan perekonomian dalam sebuah negara terganggu, maka dapat digunakannya kebijakan moneter untuk memulihkan perekonomian atau sebagai tindakan stabilisasi. Kemudian jenis-jenis kebijakan moneter, yaitu pertama ada kebijakan moneter ekspansif, yaitu merupakan kebijakan uang longgar yang dimana mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Kemudian yang kedua adalah kebijakan moneter kontraktif, yaitu merupakan kebijakan dengan mengurangi jumlah uang yang beredar. Lalu apa sih tujuannya dari kebijakan moneter itu sendiri? Nah, yang pertama yaitu adalah stabilitas ekonomi, yang pastinya adalah menjaga stabilitas perekonomian di sebuah negara. Lalu yang kedua adalah menambah kesempatan kerja, sehingga membuka banyak pekerjaan-pekerjaan baru dan menambah kesempatan kerja. Kemudian kestabilan harga,
yang dimana harga-harga barang pasti akan stabil, dan lalu kemudian neraca pembayaran internasional, dan yang terakhir adalah menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi sehingga ekonomi dalam sebuah negara tersebut stabil dan pertumbuhannya baik. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Antonius Deni Prasetyo dari kelas 11 IPS 2 nomor presensi 5. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal ini merupakan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pendapatan atau pengeluaran negara. Kebijakan fiskal ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama kebijakan ekspansif dan yang kedua kebijakan kontraktif. Nah, yang pertama kebijakan ekspansif. Kebijakan ekspansif ini merupakan kebijakan pemerintah untuk menambah pengeluaran negara. Dalam kebijakan fiskal ekspansif ini terjadi investasi meningkat dan tenaga pekerja penuh. Lalu yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif ini merupakan kebijakan pemerintah untuk menambah penerimaan negara melalui pajak yang ditetapkan dari sebuah negara sehingga inflasi dapat teratasi. Nah, kebijakan fiskal ini dilakukan pemerintah dikarenakan yang pertama peran pemerintah semakin dibutuhkan. Lalu yang kedua adanya kegagalan kebijakan moneter, dan yang ketiga pendistribusian pendapatan masih sebagian besar terkonsentrasi pada kelompok-kelompok tertentu. Nah, tujuan dari kebijakan fiskal ini yaitu yang pertama mencegah pengangguran, lalu yang kedua menjaga stabilitas harga, yang ketiga mendorong investasi, dan yang keempat meningkatkan stabilitas ekonomi. Nah, jenis-jenis kebijakan fiskal yaitu yang pertama kebijakan fiskal diskresioner. Nah, kebijakan ini merupakan kegiatan yang menyangkut kebijakan anggaran surplus defisit. Nah, dengan strategi diskresi. Nah, strategi diskresi itu apa sih? Nah, strategi diskresi ini merupakan wewenang yang mandatoris dan melekat menjadi tanggung jawab pejabat. Lalu yang kedua, kebijakan fiskal stabil otomatis. Nah, kebijakan fiskal stabil otomatis ini berupa pajak, asuransi, dan kebijakan harga minimum atau pajak. Kebijakan yang dilakukan dapat menaikkan dan menurunkan penerimaan pajak. Mekanisme ini dapat menaikkan defisit anggaran belanja pemerintah. Nah, instrumen kebijakan fiskal itu yang pertama pembiayaan fungsional. Nah, lalu yang kedua pengelolaan anggaran, dan yang ketiga stabilitas anggaran otomatis. Sekian, terima kasih. Halo, selamat pagi, siang, dan malam Pak Iwan Prasetyo yang saya hormati. Saya Keanu Kirana Farol Kinan, presensi 21 dari kelas 11 IPS 2. Oke, jadi sudah mengerti dalam apa itu pengertian kebijakan fiskal dan moneter sendiri yang sudah dijelaskan sama teman-teman saya sebelumnya. Jadi saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya sendiri. Jadi kalau kesimpulannya sendiri itu, jadi kebijakan fiskal itu merupakan kebijakan ekonomi yang mengatur segala pengeluaran. Nah, di mana pengeluarannya itu seperti penerimaan negara agar terciptanya tujuannya kestabilan ekonomi itu sendiri. Nah, kalau dari kebijakan fiskal itu ternyata malah mendorong nih investasinya dari kondisi ekonomi yang stabil. Jadi bisa mendorong para investornya untuk menanamkan modalnya di negara itu tersebut. Jadi kalau misalnya dalam contoh ini, kalau memanfaatkan momen-momen kebijakan fiskal ini, salah satu caranya ada salah satu metode investasi yang dilakukan ya. Jadi ada banyak yang digandrungi itu merupakan metode equity crowdfunding. Nah, kalau dari equity crowdfunding itu yang belum dijelaskan oleh teman-teman saya, itu tuh merupakan skema pendanaan untuk mempunyai bisnis, kerja bisnis kecil, terus dengan cara apa ya namanya, bahasanya tuh patungan masyarakat, seperti kayak membuka UMKM masyarakat kecil. Nah,
Justru itu malah menjadi salah satu cara yang potensial untuk menguntungkan yang bisa didanai itu tersendiri. Berapa menit mas? 2. Udah.